Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengatasi kaki ciblek yang terluka karena pemakaian ring. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kemarin ada ciblek mania yang bertanya kepada saya, bagaimana cara mengobati atau mengatasi kaki ciblek yang terluka, bahkan sampai ada darahnya, atau karena kulitnya itu terkelupas gitu, karena ring. Nah, jadi teman-teman nggak usah panik, caranya cukup mudah, cukup simple, tapi harus ada bahannya. Gitu teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman ya dalam merawat burung ciblek ya, burung ciblek harus sabar, harus telaten. Nah, apalagi kalau burungnya itu, cibleknya itu sudah ngebren, udah gacor ya kan, terus sakit gara-gara kakinya terluka. Nah, ini teman-teman juga harus ambil tindakan cepat. Tindakan cepatnya apa? Yaitu kalau dia berdarah, segera ambil es ya, atau air es ya, atau enggak ambil esnya gitu, es yang udah mengeras gitu ya. Jadi, terus apa yang dilakukan? Yaitu langsung tempelkan ke tempat yang terluka tadi, atau diguyurkan di tempat yang terluka tadi, gitu teman-teman. Atau direndam gitu ya, direndam di air es gitu ya, sambil diusap-usap mana yang terluka gitu. Setelah setelah kering, setelah berhenti darahnya, apa yang harus dilakukan? Yaitu yang terluka tadi dilap pakai kain bersih, atau bisa juga pakai kapas. Ya, intinya itu supaya air yang ada di kaki tersebut atau kotoran yang ada di kaki tersebut itu hilang. Nah, jadi bersih gitu ya. Terus apalagi yang harus dilakukan oleh teman-teman, yaitu teman-teman itu harus punya stok begini, minyak tawon ya. Kalau saya sendiri menggunakan minyak tawon yang dicampur dengan daun serai ya. Daun serai yang buat masak teman-teman ya, bukan daun sirih ya, beda ya. Daun serai yang biasa buat masak ya. Jadi ambil tempat atau botol tertutup gitu ya teman-teman ya. Botol tertutup, terus daun serainya ini dicuci dulu, dibersihkan ya kan, dilap bersih. Terus dipotong kecil-kecil ya. Dipotong kecil-kecil, terus dimasukkan dalam botol tadi. Ya nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah banyak-banyak. Dipilih yang bagusnya aja, kan biasanya ada kulitnya tuh, daun serainya. Dibuangin kulitnya, nggak apa-apa dibuang. Terus ambil yang dalamnya itu, yang bersih ya. Terus dipotong kecil-kecil ya, dipotong kecil-kecil gitu. Terus dimasukkan botol, baru diguyur dengan minyak tawon. Nah, ibaratnya itu rendaman daun serai menggunakan minyak tawon. Nah itu kalau bisa usahakan serainya tadi itu terendam semua gitu ya, biar tidak ada jamur di atas serainya itu gitu. Jadi kalau kerendam semua itu nggak ada jamur biasanya gitu. Terus setelah dibersihkan tadi ya, setelah dibersihkan baru dioles menggunakan minyak tersebut. Nah gitu teman-teman ya. Jadi setelah dibersihkan diolesin minyak tersebut. Nah ini karena buru-buru, apakah bisa menggunakan minyak tawon aja? Bisa ya. Karena belum nyiapin daun serainya, belum direndam ya, langsung aja diolesin minyak tawon saja ya. Minyak tawon dioleskan gitu aja, udah. Habis itu burungnya masukkan kandang lagi ya kan, terus carilah
daun serai untuk lakukan pemotongan kecil-kecil seperti yang saya bilang tadi gitu. Terus apakah bisa menggunakan minyak lain atau contohnya minyak kayu putih gitu kan? Kalau saya sendiri, pengalaman saya hanya menggunakan minyak tawon teman-teman ya, hanya menggunakan minyak tawon. Karena dulu pernah saya praktekkan ke kenari pakai minyak kayu putih, kenarinya nggak kuat, akhirnya kaki kiri yang diobatin, kaki kanan juga saya kasih karena ada sakit juga, nggak bisa nangkring, akhirnya mati, nggak bisa makan. Itu teman-teman ya. Jadi yang saya sarankan yaitu apa, minyak tawon dengan campuran daun serai. Itu lebih aman karena panasnya itu apa ya, nggak panas banget, soft gitu ya. Saya bilang itu soft. Panasnya itu soft, tapi ya emang dalam pengobatannya membutuhkan waktu gitu. Jadi harus sabar gitu teman-teman ya. Nggak harus langsung diolesin terus langsung sembuh ya, gitu kan. Biasanya minimal itu 3 hari, atau biasanya kalau cuma luka seperti itu bisa sampai 1 minggu ya, tergantung ya. Kalau teman-teman terapinya tadi seperti tadi benar ya, itu insya Allah cepat 3 hari sembuh. Jadi sebelum diolesin minyak, dikompres dulu pakai air anget. Kalau pertama tadi kan karena keluar darah dikasih apa namanya air es atau es gitu kan. Nah, setelah hari berikutnya atau hari besok gitu kan, nah itu gunakan air hangat dulu, ditempel-tempel gitu ya, ditempel-tempel. Habis itu dilap pakai kain bersih ya kan, baru kemudian dioles menggunakan minyak yang sudah saya sampaikan tadi gitu teman-teman ya. Jadi cukup mudah, cukup simple, dan insya Allah sembuh. Kemarin yang terbaru itu cuca hijau saya itu nggak bisa nangkring ya kan. Yang satu tuh kakinya gambleh ya, gambleh, nggak bisa napak begini aja nggak bisa. Jadi misalnya tangkringan dia selalu di bawahnya gini, terus diangkat terus kakinya, dan itu sangat capek gitu kan. Terus itu saya terapi itu selama 2 minggu teman-teman. Burungnya saya tangkep, terus saya olesin gitu, saya kompres, habis itu saya olesin, kompres, olesin gitu, terus saya tangkep. Karena posisi sakit tidak masalah, biarin stres nggak masalah, yang penting sembuh dulu gitu. Dan alhamdulillah di minggu ketiga itu tidak saya obatin lagi, tak biarkan saja. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan sudah dibeli oleh tetangga gitu teman-teman. Demikian teman-teman, semoga ini bisa memberi manfaat buat teman-teman sekalian. Apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.